Ya, sesuai janji kita tadi ya, dialog Ya. utama kita ini membahas soal kasus kawin kontrak. Ini sempat viral ya? Sempat viral juga di media sosial, di mana ada juga sosok yang berperan sebagai mucikari juga. Nah, Ya. ini nanti kita akan bahas lebih lanjutnya, tapi kami hadirkan dulu informasi di mana dua pelaku perdagangan orang ini berkedok kawin kontrak, kini sudah ditangkap oleh aparat kepolisian. Kita coba simak informasi yang berikut ini untuk Anda. Korbannya untuk saat ini yang baru termonitor 6 orang. Orang di bawah umur, emang aku di bawah umur, teman-teman aku di bawah umur kan? Jadi modusnya memang kedua tersangka ini memiliki peran berbeda. Di sini memang korban dijebak, diajak ke satu tempat, kemudian di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian disiapkan juga saksi, wali dan seterusnya. Inilah LR dan RN, dua ibu rumah tangga saat menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Cianjur. Keduanya merupakan pelaku perdagangan orang yang ditangkap usai polisi mendapatkan laporan dari para korbannya yang merasa tertipu yang dijanjikan pelaku mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar, namun malah dijajakan ke pria Timur Tengah di kawasan Puncak Cipanas dengan modus kawin kontrak. Tersangka kaitan dengan kasus TPPO sudah dilakukan penahanan di Rutan Cianjur dan proses penyidikannya tetap berjalan. Insya Allah nanti minggu depan berkasnya akan kita kirimkan ke kejaksaan. Korbannya untuk saat ini yang baru termonitor 6 orang. Ya, kurang lebih kawin kontrak karena di sini memang korban dijebak, diajak ke satu tempat, kemudian di situ sudah disiapkan penghulu, kemudian disiapkan juga saksi, wali dan seterusnya. Tapi itu yang nyiapkan dari kedua tersangka ini, sehingga korban tidak berdaya ya mau nggak mau mengikutinya. Kemudian setelah mengikutinya ternyata dikekang oleh orang yang istilahnya membeli dia nih. Selama menjalankan bisnis haramnya ini, para pelaku sudah berhasil menjajakan 6 wanita dengan modus kawin kontrak. Kini keduanya dijerat dengan pasal perdagangan orang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk membahas mengenai kasus perdagangan orang berkedok kawin kontrak, sudah bersama kami pemirsa Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat sore. Oke, Pak Kasat, mungkin pertama-tama kami ingin tahu modusnya ini seperti apa, Pak. Kabarnya juga ada yang mucikari, dan korban-korban ini ditawarinya bagaimana sehingga pada akhirnya terjerat dan juga menjadi korban? Ya, baik. Dapat kami sampaikan bahwa memang modusnya kedua tersangka ini mencari wanita yang masih muda, ada juga yang bahkan di bawah umur, kemudian diajak ke rumah salah satu tersangka ini, kemudian diberikan fasilitas di rumah tersebut. Setelah diberikan fasilitas, kemudian diajak. Nanti ada seseorang yang istilahnya mempunyai finansial yang cukup, nanti saya kenalkan biar hidup kamu lebih baik, seperti itu. Kemudian ternyata setelah ditemukan di situ sudah disiapkan orang yang akan menikahinya, kemudian penghulu, saksi dan seterusnya. Ini digunakan untuk kawin kontrak, sehingga mau tidak mau korban sudah di situ, mau tidak mau mengiyakan apa yang menjadi keinginan daripada si kedua tersangka ini. Ya, setelah menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku, apa yang terjadi terhadap korban, Pak, waktu itu? Ya, yang terjadi yang jelas si korban mengikuti apa yang disampaikan oleh pelaku. Dalam hal ini, situ ada lelaki, kemudian lelakinya membawa korban ini ke rumahnya atau ke satu tempat yang diinginkan oleh lelaki ini. Dan lelaki ini juga memaksa bahwa yang bersangkutan atau korban harus mengikutinya selama kurun waktu yang diinginkan oleh lelaki ini. Sehingga dari sinilah
sebenarnya perempuan ini waktu itu lari dan berusaha melapor ke kepolisian. Oke. Mengenai lelaki ini, Pak, apakah lelaki ini juga memang kawin kontrak seperti yang sudah dijanjikan bersama dengan mucikari ini, atau sebetulnya memang ada modus lain yang diinginkan? Yang jelas antara lelaki dengan tersangka yang sudah kita tahan sekarang ini sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian tidak secara tulis, hanya nanti dengan nominal sekian, ini ada perempuan ini, kemudian sudah kita siapkan penghulu, saksi, dan seterusnya. Nanti silakan dibawa sesuai dengan keinginan lelaki ini, kapan mau dikembalikan silakan dikembalikan. Hanya seperti itu aja. Oke. Ya. Berapa keuntungan yang didapatkan oleh pelaku, Pak, dari kasus ini? Kalau tarif yang ditarif oleh pelaku ini kisaran 30 sampai 100 juta. Tapi dari 30 sampai 100 juta ini dibagi dua, Mbak. Jadi contoh misalkan dapat 30 juta ya dibagi dua 15. Tapi yang 15 yang diberikan kepada korban ini dipotong juga untuk saksi, penghulu, dan seterusnya yang sudah disiapkan oleh kedua tersangka ini. Oke. Mengenai korban ini, adakah kekerasan yang mungkin dialami selama berada ataupun tinggal dengan laki-laki yang sebelumnya dijanjikan untuk kawin kontrak ini, Pak? Jauh ini hasil pemeriksaan belum ada tindak pidana kekerasan. Tapi karena lelaki ini mengekang, kemudian tidak memperbolehkan perempuan ini intinya pergi dari rumahnya, sehingga korban ada yang kabur, hanya seperti itu. Kalau kekerasan jauh ini masih belum ada. Iya, Pak, perdagangan orang dengan modus kawin kontrak ini tuh sudah terjadi berapa lama sih sebetulnya, Pak? Kalau dari case yang saat ini, hasil pendalaman dari penyidik dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Oke, itu artinya yang berperan sebagai mucikari ini profil pelakunya seperti apa, dan modus yang digunakan oleh mucikari untuk kemudian mendapatkan lelaki dalam tanda kutip yang akan dijadikan sebagai kawin kontrak ini, klien itu seperti apa, Pak? Karena begini, Mbak, jadi kedua orang ini adalah orang-orang lama yang dimana memiliki jaringan. Ini ada orang-orang yang sebelumnya memang sudah kenal dengan pelanggan sebelumnya. Kemudian pelanggan sebelumnya mengenalkan dengan pelanggan yang lama ini. Jadi berantai seperti itu, sehingga hubungannya terus. Karena aman, akhirnya ini langsung komunikasi by WA, kemudian dikirim foto, kemudian transaksilah di lokasi kejadian seperti itu. Oke, ini kan sudah terjadi sejak tahun 2019 ya tadi dikatakan. Apakah ada perkiraan yang sudah dikantongi oleh pihak kepolisian? Ada berapa kemudian korban selain korban-korban yang sudah melapor saat ini yang menjadi korban dengan modus kawin kontrak ini, Pak Kasat? Saat ini yang baru teridentifikasi 6 korban, tapi tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lainnya. Masih kami dalam. Iya, 6 korban sampai saat ini ya, Pak ya. Pak Kasat, sebentar, tadi ada hal yang belum tergali. Kalau Pak Kasat menyampaikan bahwa kasus ini atau konstruksi kasus ini kan berkaitan dengan jaringan yang sudah lama ya. Artinya, apakah terbuka peluang akan ada tersangka baru dalam kasus ini? Ya, tentunya penyidik masih melakukan pendalaman. Nanti pihak-pihak terkait dalam perkara ini tentunya akan kita panggil. Kemudian sejauh mana perannya, nanti belum bisa kita simpulkan di situ. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto. Kami tunggu perkembangan terbarunya. Nanti juga kita akan bahas ya mengenai kasus perdagangan orang berkedok kawin kontrak ini. Sebetulnya kawin kontrak sendiri dalam pandangan Islam itu seperti apa, Vita dan juga pemirsa. Nanti kita akan bahas bersama dengan Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Kiai Haji Holil Nafis sesaat lagi.